Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Vital Vibes Journey Inspire Health. Di tempat ini kita akan mendapatkan sudut pandang tentang nutrisi dan gaya hidup. Bersama saya, Ineja Regianti. Di episode kali ini kita akan membahas yang biasanya kita akan lalui di setiap pagi, yaitu sarapan. Apa benar sarapan itu merupakan hal yang harus dilakukan atau sebaliknya? Mari kita dengarkan dari kedua rekan saya yang di sini akan menjelaskan bagaimana pro dan kontra dan argumen mereka masing-masing tentang sarapan itu. Please welcome to my friend Sofiatun Anaya. Hai. And then Rizka Askia. Hai. Wah, kita ternyata bertemu lagi ya. Iya, ya Allah, senang banget ya bisa berada di studio ini kembali. Untuk kali ini, gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat kan ya. Lancar ya kegiatannya? Alhamdulillah lancar. Oke, di episode kali ini kalian pernah dengar isu kan tentang sarapan? Iya, bener banget sih. Iya, sekarang tuh lagi tenar-tenarnya nggak sih Kia? Iya, banyak ya pro kontra tentang sarapan yang katanya lebih baik sarapan tuh ditinggalkan. Tapi ada yang bilang lebih baik sarapan tuh dijalankan. Nah, kali ini kita semua nih yang di sini, mungkin pemirsa juga yang di rumah pengen mendengarkan, gimana sih argumen kalian tentang pro dan kontra itu tentang sarapan? Lebih baik ditinggalkan aja nggak sih atau lebih baik dijalankan? Nah, menurut kalian gimana sih tentang pandangan sarapan ini gitu? Kan banyak nih isu-isu sarapan yang mungkin lebih baik ditinggalkan, lebih baik dikerjakan. Nah, mungkin masyarakat sekitar jadi bingung kan gimana baiknya mengambil pendapat itu. Nah, sekarang mungkin kita semua pengen mendengar argumen dari kalian berdua nih gimana tentang sarapan itu. Boleh kan? Aku ngasih pertanyaan beberapa. Boleh banget. Ya, baik, kita mulai pertanyaan yang pertama ya. Apa argumen utama yang mendukung pandangan bahwa sarapan itu penting untuk kesehatan dan bagaimana dampaknya yang pada kinerja sehari-hari? Kalau menurut aku sih sarapan itu penting karena sarapan ini salah satu kebutuhan kita dalam sehari. Dari dalam waktu satu hari ini kita mengonsumsi makanan itu selama 3 kali, yaitu dari pagi, siang, dan malam. Lalu salah satunya itu mendorong untuk kesehatan diri kita. Dan kalau nggak sarapan nih, itu dapat berdampak negatif. Salah satunya adalah menyebabkan obesitas karena ketika kita di luar jam sarapan, kita kan mengonsumsi tanpa terkontrol. Lalu yang kedua, bisa jadi kita itu jajan berlebihan, apalagi bagi anak-anak, remaja, dewasa, bahkan buat kita yang masih kuliah nggak sih guys gitu. Lalu yang terakhir dapat menyebabkan kita konsentrasi untuk belajar itu rendah, gitu sih menurut aku. Oke. Dari Kak Askia gimana nih? Kalau misalnya menurut aku ya, kan sekarang tuh ada tren intermittent fasting kan, atau dia ini itu? ya yang kata berpuasa sama makan dia ini kayak menunda waktu sarapan. Jadi biasanya makanan itu dimakan waktu makan siang atau enggak waktu makan malam, karena nggak semua orang kan bisa sarapan ya. Kan ada orang yang berbeda-beda kan, ada yang emang kegiatannya juga dilakukan ketika sudah siang gitu, nggak dari pagi gitu. Jadi banyak yang melakukan makan langsung di makan siang atau makan sore hari di malam hari gitu. Aku sih gitu. Gitu ya, menarik juga ini. Semakin bingung gak sih pemirsa kayaknya? Pasti dong bingung. Biar nggak bingung ya, kita lanjut lagi di pertanyaan yang kedua. Sejauh mana bukti ilmiah mendukung kepercayaan bahwa melewatkan sarapan dapat berdampak negatif pada metabolisme? Boleh dijawab? Langsung dulu nih. Ya, boleh. Kalau untuk berdampak pada metabolisme sendiri, kan ada ya nih, kalau sarapan itu penting bagi metabolisme diri dan untuk kesehatan diri kita, karena kan kita juga memenuhi kebutuhan kita dalam satu hari. Dalam gizi pun, kalau misalkan kita memiliki diet, itu pun dari pagi, siang, dan malam kan. Untuk pagi sendiri punya selingan dan siang sendiri ini juga punya selingan gitu. Kalau menurut aku penting sarapan itu, apalagi untuk metabolisme tubuh gitu sih. Kalau aku ya kan sekarang tuh
biasanya orang-orang ini punya kesibukannya masing-masing. Terus Iya. dari metabolisme tadi ya, metabolisme itu kan orang itu nggak semuanya metabolismenya tuh di pagi hari itu baik ya, lancar gitu. Ada orang yang nggak bisa sarapan, dan ada orang yang nggak lapar. Iya. Kalau misalnya sarapan, dan beberapa orang itu malah merasakan manfaat kesehatan dari melewatkan waktu sarapan ini. Jadi langsung ke brunch atau langsung ke makan siang malah gitu. Kalau misalnya menurut aku sih gitu ya. Jadi di metabolisme orang kan berbeda-beda juga ya, nggak semua orang itu bisa sarapan pagi gitu. Oh ya, menarik ya jawabannya ya. Iya dong. Oke, next question ya. Mas semangat kan boleh. ini? Semangat dong. Semangat banget ya, Kak Kia. Ya, biar menjawab nih pertanyaan-pertanyaan isu-isu yang ada nih, biar nggak Iya, kayak membingungkan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga nih, lebih menarik. Sejauh mana bukti ilmiah mendukung kepercayaan bahwa melewatkan sarapan dapat berdampak negatif pada berat badan? Oke, mungkin dari Kak Askia bisa dijawab? Ya, terkait sarapan dan ini ya, berat badan. Iya. Kita kan kalau misalnya sarapan biasanya kita kan lebih dominan mengkonsumsi karbohidrat ya. Nah, kan karbohidrat ini biasanya manis, kayak nasi kan manis ya. Nah, itu tuh dapat kita tuh tidak bisa mengontrol kadar gula darah kita kalau misalnya sarapan. Nah, itu juga bisa berdampak terhadap berat badan kita. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Jadi kayak sarapan ini bisa mengubah berat badan kita gitu menjadi drastis gitu. Kalau misalnya aku kayak gitu pandangannya, mungkin ya. Kalau misalnya dari Kak Sofi yang pro nih, apa nih? Wah, pro banget nih. Pro Oke. sarapan gitu. Oke, kalau menurut aku sendiri ya tetap dari penjelasan awal sarapan itu penting. Karena mengapa? Ketika kita dari pagi hari sudah melakukan sarapan, sehingga untuk menjelang siang hari ini kita kan lebih banyak ngemil nih. Terus kita juga ada selingan pagi yang dimana untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, pada selingan ini kita itu banyak mengonsumsi biasanya lebih ke manis yang dimana kadar glukosanya lebih tinggi ya, sehingga dapat menambah berat badan, sehingga kita tuh dalam diri kita tuh bisa menambah berat badan tubuh ini menjadi tidak ideal atau obesitas gitu loh, kalau menurut aku Kak, gitu loh. Oh ya, ada lah ya pandangannya sendiri-sendiri ya. Betul sekali, pasti. Ngomong-ngomong udah pertanyaan terakhir nih. Oh, udah terakhir aja. Cepet banget. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, boleh. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada argumen ekonomi yang mendukung atau menentang ide bahwa sarapan adalah investasi penting untuk produktivitas dan efisiensi kerja? Boleh dijawab, Kak Askia? Apa lagi? Oke, berdua ya. Tentang ini ya, terkait ekonomi. Iya. Kan sekarang tuh orang ini ya lebih ke kerja gitu kan, cuan. Nah, kan kerja itu dimulai dari pagi hari ya tentunya. Nah, apakah orang-orang sekarang gitu sempet sarapan gitu kan? Orang lebih mementingkan kerjaannya, kayak apakah waktu 5 menit kan berharga ya di pekerjaan Yes, juga. iya, Jangan sampai benar telat banget. kerja gitu gara-gara sarapan doang. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Jadi kayak kayaknya sarapan nih bisa disatukan dengan makan siang gitu, lebih penting kerja gitu. Dengan sisi ekonomi nanti tuh lebih efisien ke pekerjaannya. Seperti itu. Oke. Mungkin dari Kak Sofi bagaimana? Oh iya, menurut aku lagi nih. Kalau menurut aku sendiri, sarapan dikaitkan dengan ekonomi, yang dimana sarapan ini kan di pagi hari, sehingga kita dapat menambah energi pada pagi hari nih. Kita udah semangat, tambah energinya bagus kan, kita juga tambah semangat. Nah, kalau buat aku sendiri, mesti kalau kita dari energi pagi hari udah kuat, udah sehat, bahkan semangat dari pagi hari, kita dapat menghasilkan cuannya lebih banyak, kan? Gitu. Ya nggak kerasa nih udah mau habis aja waktunya kita. Makasih ya udah mau datang terus sharing ilmu-ilmunya. Ini termasuk episode yang istimewa sih kalau kata aku ya. Iya pro dan kontra nih antara sarapan penting dan tidak penting, ya nggak sih? Iya, betul. Dengan isu-isu yang banyak di kalangan masyarakat sekarang ini. Iya. Jadi kesimpulan yang bisa aku ambil nih ya dari argumen mereka berdua. Jadi ingat ya guys, nggak ada satu pendapat pun yang benar atau salah, tetapi semuanya merupakan bagian dari perjalanan kesehatan dan kebahagiaan kita sendiri. Jangan ragu untuk mengeksplorasi pilihan sarapan yang sesuai dengan kebutuhan gaya hidup diri kita masing-masing. Mungkin sekian dari kita. Sampai jumpa di next episode di Vital Vibes Journey Inspired Health dengan aku Inezia Regianti. Dan aku Sofiatan Araya. Aku Rizka Askia. Jangan lupa subscribe, comment, and like
dan sampai jumpa. Bye.